Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Umat TV dimanapun berada, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa di channel ini dengan keadaan lebih baik lagi. Bagi yang masih belum sehat, silahkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menyembuhkan kita semua, diberi kesehatan, diberi kekuatan, ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, kesehatan yang sempurna, diberi umur yang panjang, berkah barokah rezeki, kata halal berkah barokah, bisa digunakan untuk beribadah sampai ke negeri Mekah Madinah. Amin. Sholawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, mudah-mudahan syafaatnya dilimpahkan kepada umat-umatnya yang soleh dan solehah, insya Allah digolongkan kepada kita semua. Sahabat Umat TV, pada kesempatan hari ini saya menanyakan kabar kalian, bagaimana puasa kalian. Ini sudah puasa ke-3 atau ke-4 ini ya. Mudah-mudahan kalian bisa melaluinya. Mungkin bagi penderita anxieties psikosomatis yang baru mengalami ataupun baru melaksanakan puasa pada tahun pertama di saat kalian sakit, mungkin sangat luar biasa ya. Hari-hari pertama apalagi ya, itu sangat-sangat luar biasa. Betapa perjuangan kalian yang luar biasa. Jadi saya memahami betul ya apa yang kalian rasakan, tapi perlu panjenengan sedaya atau semuanya yang kena anxieties psikosomatis perlu mengetahui bahwasanya saya dulu sembuh pas puasa. Kan sensasi yang sering muncul ataupun trauma yang membuat saya itu stres itu salah satunya adalah makan. Jadi saya itu mikirnya ini harus makan ini, 2 jam sekali harus makan ini, 3 jam sekali harus makan ini. Kalau nggak makan nanti saya lemas, kalau nggak makan nanti saya, ini pokoknya traumanya seperti itu, harus makan. Makanya saya kemana-mana saya membawa bekal makanan agar saya tidak stres ya. Meskipun kadang juga lupa, ini sudah 4 jam saya nggak makan juga nggak apa-apa, normal-normal saja, baik-baik saja. Tapi saya selalu bawa bekal itu karena mindset saya harus makan, dikit-dikit harus makan. Memang sih awal-awal itu orang kena asam lambung itu lebih baiknya dikit-dikit makan, tidak boleh banyak. Kalau banyak kan sakit perutnya, bekah, embung dan lain sebagainya. Ya karena itu untuk mensiasatinya itu memang harus sedikit-sedikit makan tapi sering ya, sedikit-sedikit makan dan sering, dan perbanyak minum air putih. Kalaupun misalnya habis makan nasi, untuk menyetabilkan tubuh saya pakai minuman manis ataupun air putih manis kalau saya dulu itu, supaya glukosanya stabil dan saya bisa tidak lemas lagi, kelainan berkurang. Nah, pada saat berpuasa saya itu memang hari pertamanya stres, hari kedua sudah mulai nggak begitu mikirin makan, hari ketiga sudah biasa saya waktu itu, sudah alhamdulillah aku kok merasa enak banget ya, perut nggak sakit, tidak kelinyengan, terus sudah nggak mikir makan lagi, stresnya sudah nggak mikir makan. Jadi itu nggak kepikiran ini saya jam segini harus makan nih, saya jam segini harus minum nih. Saya sampai waktu itu kan saya juga masih kerja ya. Jadi kalau saya kerja kemana-mana, misalnya keluar pakai mobil bersama teman-teman, saya itu sebenarnya awal-awal malu, tapi lama-lama juga nggak malu karena teman-teman juga sudah tahu kalau saya itu bawa bekal kecil ya, mangkok kecil itu. Nanti kalau pas perjalanan waktu itu sampai ke Kulon Progo ya, dari Yogyakarta itu kan dari Gunung Kidul bagian Jakarta bagian timur itu kan, Kulon Progo, Jogja bagian barat gitu ya, itu kan agak jauh.
saya bawa bekal itu sampai teman-teman, ya Allah Sam, kamu itu makan aja sampai bawa bekal kayak gini. Iya, karena saya trauma dengan makan itu sampai saya takut kemana-mana harus bawa bekal. Lama-lama saya setelah habis puasa itu saya sudah nggak bawa bekal kemana-mana, karena saya sudah merasa bahwa saya nggak makan pun saya kuat kayak gitu loh. Sampai saya jam 12 tuh aman, saya nggak ada sensasi. Maksudnya udah terbiasa waktu puasa ini ya, di terapi pas puasa ini. Jadi memang asam lambungnya itu sudah mulai terkontrol di saat puasa, karena selain kita juga bisa mengatur pola makan kita, sahur sama maghrib, sahur sama maghrib, buka puasa itu ya, itu juga pikiran kita menjadi lebih tenang karena udah gak mikirin makan. Saya berserah diri, bisa banyak berzikir, atur pernapasan perut, relaksasi, dan lebih tenang. Pokoknya intinya pada waktu itu masih trauma lapar, trauma makan, bawa bekal, dan itu bisa lepas dari membawa bekal itu setelah saya melakukan puasa, dan itu lebih tenang lagi dan saya lebih merasa nyata lagi. Yang tadinya itu seakan-akan masih belum nyata, itu di saat kita berpuasa alhamdulillah nyata, dan pinginnya itu ke masjid terus, pinginnya ke masjid. Kalau ke masjid lebih tenang, lebih nyaman, lebih tenang kayak gitu. Dan kalau ada Quran, habis kita berwudu ya baca Quran tuh, habis itu tak belum begini itu rasanya itu benar-benar merasakan nikmatnya pada waktu puasa. Awalnya memang saya takut luar biasa, saya tuh waduh besok puasa kemarin saya sudah nggak bisa puasa, saya tuh sekarang belum nyaur kayak gitu ya, saya mau kodonya aja belum kodo ya semampunya. Kalau bisa nanti pas Senin Kemis dan kita niatkan kodo mengganti puasa-puasa kita yang tidak bisa kita lakukan ya, alhamdulillah selesai juga kayak gitu ya. Nah, itu tuh teman-teman, kalau kalian sudah sembuh, kalian puasa Senin Kemis atau Daud, puasa Daud ya, sekarang puasa besok enggak, sekarang puasa besok enggak, itu kalian akan semakin merasakan nikmatnya, merasakan enaknya perut ya. Benar. Kalau perutnya sudah enak, pikirannya juga tenang. Kalau pikiran tenang, perutnya juga enak kayak itu. Pada teman-temanku yang masih bingung, masih stres, sudahlah, sekarang mulailah belajar dan abaikan saja kalaupun masih ada sensasi ya, misalnya berpuasa belum kuat ya, yang tidak apa-apa, makan ataupun batal. Nanti kalau besok coba lagi kayak gitu, coba lagi kayak itu. Ada sih dokter itu yang bilang kamu jangan puasa dulu ini, nanti kamu mahnya nanti malah terjadi yang apa ya namanya tidak baik kayak gitu misalnya. Terus ada yang bilang, dokter itu mengatakan ini kamu baiknya puasa aja deh, kalau kamu puasa kan kamu nggak mungkin makan. Betul, itu yang saya ikuti. Karena saya yakin Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, dan ini adalah perintah Allah. Dan saya yakin bahwa saya melakukan perintah Allah ini semampu saya akan mencoba sepenuh hati saya dengan ikhlas. Ternyata memang awalnya luar biasa menderitanya, itu pas buka puasa itu juga nggak merasakan nikmatnya teman-teman. Hari pertama kedua itu nggak merasakan nikmatnya. Ini biasanya orang puasa itu kalau mau buka puasa tuh seneng banget, ini kok nggak ada senengnya. Saya mau makan juga nanti malah perutnya sakit, malah perutnya kembung, mau minum saya nanti juga perutnya begini begitu, perut bukan dan lain sebagainya, dada panas sampai tenggorokan dan lain sebagainya. Saya mikirnya yang aneh-aneh, tapi setelah hari ketiga itu saya sudah bisa menikmatinya teman-teman. Saya tuh makan gitu ya, saya minum air hangat sedikit, bismillahirrahmanirrahim, itu sudah merasakan enak sekali. Hanya air putih sedikit saja, 3 tegukan bismillah, itu sudah merasakan nikmat. Dan saya belum makan waktu itu, hari ketiga saya belum makan. Setelah saya itu diam, ya Allah terima kasih, aku bersyukur dan berterima kasih ya Allah bisa puasa. Hari ketiga ini tadi siang aku udah gak terlalu sama makan, aku
sekarang mau makan, ya Allah saya makan nasi saja karena saya takut makan yang lain. Saya makan nasi itu sudah enak luar biasa. Yang tadinya itu saya nggak bisa merasakan, oh orang itu kalau puasa dulu itu kok enaknya kayak gitu kalau pas buka puasa. Saya tuh hari ketiga baru bisa merasakan enaknya. Hanya nasi tanpa yang lain karena saya masih takut ya. Selesai saya makan, saya menikmatinya, dan saya itu merasakan apa ya, nikmat, enak, dan saya mencoba yang lain, makan yang lain. Waktu itu saya mencoba buah, dan itu menurut para pakar anxiety ataupun para pakar asam lambung, pakar lambung itu katanya bagus. Saya makan ini buah sawo ya, kan ada sawo yang matang, yang sudah agak apa ya, lonyot gitu ya, tapi masih utuh. Itu saya buka, saya pakai apa namanya, sendok kayak anak kecil itu. Saya sendok kayak gitu, terus saya makan. Itu saya merasakan nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah ya Allah, aku bisa merasakan enak sekarang. Ya mungkin karena seharian sudah nggak stres, nggak mikirin makan, jadi pas waktu makan itu sudah enak kayak gitu ya. Ya memang orang anxiety itu aneh ya. Jadi sakitnya nggak begitu seberapa, tapi rasanya yang luar biasa. Rasanya itu luar biasa. Nah, hari ketika saya sudah bisa kayak gitu, itu terus saya hari berikutnya saya sudah enak. Saya sudah habis berbuka puasa dengan air, saya langsung nggak mikir lagi, saya langsung makan nasi. Saya makan nasi sudah berani pakai lauk. Dulu saya nggak pakai lauk awal-awalnya, tapi kan saya pikirnya perutnya biar menyesuaikan diri dulu. Saya sudah berani pakai lauk yang gorengan yang nggak begitu banyak minyak, misalnya tempe goreng, ayam goreng. Tapi ikan-ikanan saya belum berani karena salah satu makanan yang tidak cocok itu adalah ikan-ikan, kayak misalnya ikan bandeng, ikan tenggiri, saya nggak cocok. Menurut saya itu harus membuat saya oleng, kayak kalau saya makan itu telur saya oleng dulu itu. Saya nggak berani puasa, nggak berani makan itu. Terus katanya kalau minum susu nanti mual muntah, mau muntah. Terus waktu itu anakku minum susu dan aku mau minumnya sedikit. Nah enak di situ dan nggak ada mual, nggak ada muntah. Mulai itulah saya mulai minum susu, teman-teman. Padahal susu itu adalah salah satu pantangan yang membuat kita itu mual ataupun perutnya rasa ingin muntah itu ya dulu. Tapi mulai disitulah saya mulai bisa minum susu, dan saya rasanya semakin fit ya. Jadi kayak semakin fit karena mungkin sudah ada nutrisi dari berbagai makanan yang sudah bisa saya makan, dan saya itu terawih itu senang sekali meskipun kadang masih oyok waktu Allah. Saya waktu itu disuruh imam sholat terawih, waktu itu sholat terawih, dan waktu sholat terawih itu saya mikir, kan saya nggak berani teman-teman. Saya itu selama 1 tahun 2 tahun itu saya nggak berani imam. Padahal dulu memang saya itu sering dijadwal untuk imami sholat, meskipun sholat wajib ataupun sholat terawihnya. Saya dijadwal itu, terus dijadwal imam, dijadwal kultum ataupun pemateri ceramah itu. Saya tuh dulu berani, dan saya memang dari kecil, dari SD sudah belajar kayak itu. Kadang dari bapak saya kan kadang nyuruh saya gantiin kalau waktu dulu itu seperti itu. Nah tapi waktu anxiety, jangankan mau imam, ke masjid saja saya nggak berani teman-teman. Saya takut ke masjid, trauma ketemu orang, trauma keluar rumah, mau mandi takut.
itulah. Terus ya itu, nah itu mulai saya kan yang itu puasa ke tahun ketiga ya, saya mulai memaksakan diri ya gitu. Tahun kedua sih sebenarnya saya sudah ke masjid, tapi saya nggak berani. Misalnya disuruh naik itu, saya pernah naik sekali tapi tremor rasanya. Naik maksudnya naik itu naik ke ini ya, ke mimbar itu tremor, dingin sekali, rasanya luar biasa mau jatuh. Tuh pas puasa yang tidak bahkan tidak sama sekali nggak ke masjid itu 1 tahun yang puasa pertama aku sakit. Puasa kedua udah mencoba tapi ya masih batal puasanya, masih banyak bolong-bolongnya. Terus ke masjid itu udah disuruh untuk ke mimbar sama pengurus masjid, saya mohon kepada Bapak Samsudin untuk naik untuk menjadi kultum gitu ya. Saya mulai naik dan itu masih terima, tapi puasa ketiga ataupun tahun ketiga saya sudah berani lagi, tapi juga masih kadang oyong. Tapi anehnya di saat saya suruh imam itu, saya kan tadinya takut, waktu ini takut kena nanti jangan-jangan saya pingsan dan lain sebagainya ya kan sering oyong dan pandangan sering kabur dan kayak masih kayak nggak nyata gitu, masih sering gini gitu. Di sini tuh masih kayak tebal, kayak terikat, itu masih kayak gitu. Tapi setelah saya mencoba imam, anehnya teman-teman, pas Allahu Akbar saya baca Bismillahirrahmanirrahim dalam hati saya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, itu kan meresapi makna dari itu. Alhamdulillahirabbil alamin, itu masih agak kacau teman-teman. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, Dia menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah aku menyembah dan hanya kepadamu lah aku mohon pertolongan. Rasanya di situ sudah aneh teman-teman. Saya sudah mulai berserah diri ya. Iyyaka, hanya kepadamu na'budu aku menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepadamu lah nasta'in aku mohon pertolongan. Peduli amat, saya udah nggak mikir nanti pingsan, saya nggak mikir nanti terjadi sesuatu, terserah, peduli amat, yang penting aku berserah diri. Iyaka, hanya kepadamu na'budu aku menyembah, wa iyaka, dan hanya kepadamu nasta'in aku memohon pertolongan. Itu saya mulailah di situ merasakan perbedaan. Terus ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ihdina, tunjukkanlah kepadaku siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang memberi nikmat, bukan jalan orang-orang yang memurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Saya di situ mulai sudah nggak peduli lagi. Memang saya analisa trauma yang kita alami harus dilatih dan harus kita lalui. Mau tidak mau harus dilatih dan harus kita lalui. Setelah itu kita menjalaninya dengan baik dan tidak terjadi sesuatu hal yang buruk, ternyata aman dan trauma itu hilang teman-teman. Jadi kita bisa normal kembali. Jadi yang kalian yang masih trauma dengan takut untuk mandi, coba mandi, nanti kalian akan berani lagi. Mandi dengan perlahan, siram daerah kaki dulu sampai ke atas pelan-pelan, nanti baru ke atas. Kayak itu memang ada cara-caranya ya untuk mandi bagi orang ansia psikosomatis itu gimana. Jangan langsung kayak gitu, jangan ya, nanti bisa tremor karena kita trauma ya. Badan kita ini kita nggak tahu kok bisa gini ya kena air. Nah, bahkan nanti ada mendung, ada mau hujan, takutnya luar biasa. Jangan nanti ada angin, ada petir, kayak gitu kan. Jangan itu takutnya luar biasa. Kita mau jalan takutnya luar biasa. Tapi itu perlu kalian coba dengan keluar waktu mendung, terus lihat langit, terus menggenggamkan tangan. Ya Allah, terima kasih menghidupkan aku bisa di bawah langitmu ini.
semua akan baik-baik saja atas kehendak-Mu, dan tentunya aku berserah diri kepada-Mu. Terserah apapun yang mau terjadi, intinya Engkau kasih aku, sayangi aku, lindungilah aku, jagalah aku ya Allah. Coba kalian coba itu, nggak usah mempedulikan yang aneh-aneh pokoknya. Sekarang bagi yang belum puasa, jangan berkecil hati, tidak masalah, saya dulu juga seperti kalian, tapi kalian akan mencoba biar trauma-trauma yang ada dalam jiwa kita itu hilang, dan kita digantikan dengan jiwa yang normal lagi, raga yang normal, badan yang normal, pikiran yang normal, seperti itu ya teman-teman. Terus banyak kok kalian itu misalnya masih banyak sensasi-sensasi yang muncul kepada diri kalian, yang mungkin di telinganya mungkin berdenging, terus sering kedutan ya tek kayak gitu. Terus kalau gini di sini kedutan kayak tertusuk, jadi kayak misalnya gitu ya, perutnya kembung, bumbung, bukan itu hal yang wajar ternyata. Saya mengalami kayak gitu kemarin. Itu, ini kalau saya waktu masih anxiety, wah, luar biasa. Saya meratapinya ataupun mensikapinya. Tapi kalau sekarang sudah sembuh, alhamdulillah sehat. Dan kalau puasa kayak gini tuh lebih sehat teman-teman. Bener-bener saya merasakan lebih sehat. Karena itu saya dulu untuk melunasi hutang puasa itu ya sering gaul. Sekarang puasa besok tidak, sekarang puasa besok tidak, gantian. Karena kalau buat puasa enak sekali, nggak mikirin makan, nggak mikirin apa-apa. Tapi kalau dulu puasa ya nanti jam 10 udah, aduh, kita makanya asam naik gini itu. Sahabat Ombak TV dimanapun berada, masih banyak sensasi yang mungkin kalian alami, dan itu hal yang normal wajar bagi orang yang sehat. Misalnya ada mules, ada kembung, ada kerubukan, itu orang normal pun juga mengalami itu, dan cara bersikapinya ini wajar saja, sehingga masalah itu akan segera hilang dan diganti dengan kenikmatan yang lain, sehingga menutupi sensasi-sensasi kayak gitu. Tidur apalagi, tidur itu bagi yang masih susah tidur, yang mikirin tidur aja nggak bisa tidur, jadi nggak bisa tidur karena mikirin tidur. Itu hal yang sangat apa ya, hal yang sangat menjengkelkan juga. Jadi masih siang udah bingung, nanti nggak bisa tidur. Aku kalau nggak tidur cukup nanti badanku bagaimana, itu udah dipikirin. Kalau malam nanti aku kan sering terbangun, otomatis kan waktu tidurku kurang. Jadi saya harus tidur siang nih supaya tercukupi antara tidur malamku dan ditambah tidur siang. Sedangkan nanti kalau aku mikir ngerjain tidur siang, nanti aku kerja bagaimana kalau aku kerja nggak bisa tidur siang. Terus pokoknya pikirannya tuh berlebihan. Sedangkan teman-teman, orang tidur yang dikatakan cukup itu memang anjurannya bagi orang anxiety itu memang 6 sampai 8 jam. Tapi teman-teman, tidur yang cukup tidak harus lama. Tidur yang cukup itu adalah tidur yang berkualitas. Tidur yang berkualitas itu tidak harus lama. Meskipun tidurnya lama, kalau tidak berkualitas ya sama saja untuk tubuh kita itu. Meskipun tidur 1 jam, 2 jam, lihat para sopir itu berkualitas tidurnya. Dia tidur baik, istirahat capek, bisa set benar-benar tidur, tidak mimpi, tidak apa-apa, langsung bangun, teges lagi, fresh lagi, semangat lagi. Dengan para kiai, para alim ulama, tidurnya misalnya beliaunya sarenya itu ya, itu misalnya jam 12 masih ngulang ngaji dan lain sebagainya, jam 1 baru tidur misalnya, nanti jam 2 sudah bangun untuk melaksanakan sholat tahajud, untuk melaksanakan sholat beribadah, bercengkrama ataupun kepada Allah, untuk memeluk Tuhan kita yang menciptakan kita, yang memberi. Nah itu. Tapi kan tidur dalam 1 jam itu kan sudah sangat cukup. Bagi beliau-beliau itu tidurnya berkualitas, jadi tidak terjadi masalah juga di dalam tubuhnya. Oleh karena itu mari kita segera sadari, nggak usah begitu perfect,
tapi juga usahakan perfect untuk merubah mindset kita lebih baik lagi. Mulai dari bangun tidur kalian harus ngapain, mulai sholatnya bagaimana, zikirnya bagaimana, terus relaksasinya bagaimana, mengatur pernapasan perutnya bagaimana supaya tenang, terus hipnosis mandirinya bagaimana dengan cara memasukkan afirmasi positif, dengan memasukkan kalimat positif ke dalam otak kita. Sudah saya beritahu ya kapan alam bawah sadar terbuka dan kalian memasukkan afirmasi positif, kalimat positif untuk merubah mindset kita yang harus kalian hafalkan. Aku bersyukur, berterima kasih, aku sangat-sangat gembira dan bahagia, aku sehat sempurna, dengan izin Allah kesehatanku menjaga diri untuk tetap hidup dan panjang umur. Aku berani lagi, aku percaya diri, aku dapat membahagiakan orang-orang yang aku cintai, aku sukses, aku selamat fitni wa dunya wa akhirah. No, itu kalian hafalkan untuk mengisikan afirmasi di dalam tubuh kita, badan kita, jiwa kita, alam bawah sadar kita masukkan afirmasi itu secara repetisi, diulang-ulang supaya benar-benar tertanam, dan insya Allah mindset kalian akan berubah. Meskipun belum sehat, ucapkan aku sehat, kayak yang tadi saya ucapkan ya, sehat, aku kuat, aku tenang. Meskipun belum tenang, ucapkan aku tenang. Meskipun belum berani, aku ucapkan aku berani. Meskipun belum sehat, ucapkan aku sehat. Jadi jangan meratapi terus. Kalau ditanya orang, kamu tuh sakit ya ini, jangan dicurhatkan, bilang saja aku sudah sehat. Dengan izin Allah aku sehat. Kok kamu sekarang kurus ya, kayak biasanya kan drop, kita dikatakan seperti itu toh. Kalian bilang, yo tidak apa-apa meskipun kurus tapi aku sehat, gitu saja. Dijawab seperti itu. Dengan seperti ini aku diet, misalnya wanita, yo dulu kamu gemuk, sekarang kamu kurus kerontan kayak gitu. Alhamdulillah aku bisa diet, dengan seperti ini lebih sehat. Yakin teman-teman, lebih sehat daripada orang yang lain nantinya. Karena apa? Karena kalian benar-benar menjaga makanan. Karena semua sakit itu sebenarnya timbulnya dari perut dari pikiran. Jadi kalau perutnya itu makannya aneh-aneh, ya nanti terjadi sesuatu hal yang buruk, karena itu yang mendistribusikan makanan melalui usus-usus dari perut, semuanya kumpul di sini kan. Mulai dari ada asam, ada manis, ada itu kumpul di sini, disebarkan karena mengakibatkan suatu hal yang tidak baik pada tubuh kita. Dengan adanya sakit ini kan kita lebih teratur, lebih hati-hati makan, kalian akan lebih kuat lagi nantinya setelah sembuh. Yang perlu kalian tekankan pikiran kita itu harus kita dandani betul. Kita padukan 3 pola pikir yang baik, pola hidup sehat, pola makan yang teratur. Itu harus benar-benar kita lakukan. Lihat tombol Adit TV 94, maka di situ sudah saya rangkum bagaimana cara mensiasati mulai dari bangun tidur sampai tertidur, olahraganya bagaimana, berjemurnya bagaimana, vitamin yang kita butuhkan apa, pantangan anxiety, pantangan asam lambung, pantangan GERD itu apa, sudah saya sampaikan semuanya. Dan cara tidur kita bagaimana, cara afirmasi bagaimana, cara repetisi bagaimana, atur pernapasan relaksasi agar pikiran kita tenang bagaimana. Di situ sudah saya sampaikan semua. Oleh sebab itu pada teman-temanku yang sekarang masih bingung ataupun yang sudah mengikuti video saya tapi belum paham, silahkan benar-benar dicatat, dipahami dan kalian lakukan. Selamat mencari prosesnya ataupun mencari trik-triknya, dan silahkan segera lakukan triknya, menikmati prosesnya, dan silahkan menjemput kesembuhan itu. Dan insya Allah Allah akan meridhoi kita semua, dan kita semua akan disembuhkan, disehatkan, dikuatkan, ditenangkan, dinyamankan, bahagia, sehat sempurna, dan kita akan berani lagi, percaya diri lagi, dapat membahagiakan orang-orang yang kita cintai, dan insya Allah kita panjang umur, berkah barokah, rezeki lancar, dan kita akan sukses, bahagia, selamat fidini wa dunya wal akhirah. Mungkin pertemuan pada kesempatan hari ini kita cukupkan sekian. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe video ini, ataupun di bawah ada tulisan subscribe itu kalian nul kayak gitu. Yang sudah subscribe tidak usah nol lagi, karena subscribe itu hanya butuh sekali klik. Kalau kalian sudah subscribe, kalau ada loncengnya kalian tekan loncengnya. Di saat saya
mengupload video, kalian akan dapat pemberitahuan, dan insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua, apalagi para mantan ataupun para penderita anxiety psikosomatis yang mungkin disebabkan oleh asam lambung yang naik yang mengakibatkan tidak stabil pada tubuh kita. Nah, kepada teman-temanku jangan lupa di-share juga kepada yang membutuhkan. Mungkin ada teman yang mungkin mengalami mirip seperti apa yang kita alami, itu kalian share saja, siapa tahu itu menjadi penolong baginya dan kita tergolong orang yang mendapat pahala kebaikan untuk membagikan kebaikan dan manfaat untuk orang lain, seperti itu. Silahkan kalian berkomentar, kalian dari mana, kalian mendoakan diri kalian dan mendoakan yang lain, dan saya mohon doanya untuk diri saya juga, untuk dikuatkan, disehatkan, diberi rezeki yang halal, berkah, barokah, umur panjang, kesehatan, keluarga juga demikian, anak istri diberi kesehatan juga, beri anak-anak yang soleh-solehah, dan insya Allah intinya kita senang, bahagia. Salam sehat jiwa dan olahraga dari Tombah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.